Oke, jadi sebelum kita mulai, mungkin, nah, kita bisa perkenalkan diri dulu sih, Sita nih. Jadi, eh, ketika kan Sita ini kan ngobrol ngomongin toxic, stoik. Jadi, gimana nih awal perkenalan dengan stoik segala macam gitu gimana Sita? Oke, sebelumnya mungkin aku perkenalan dulu ya, karena Yes. tak kenal maka tak sayang gitu istilahnya. Ya. Oke, Ntar kalau udah sayang teman-teman, gimana? kalau udah Oke, sayang nggak oke. apa-apa lah. Kan salah satu prinsip stoik itu kan mencintai sebagai citizen of the world itu kita juga harus Wah, mencintai sesama. bagus, bagus ya. Ya, lanjut, Oke, lanjut. nanti akan kita bahas lebih lanjut. Pertama, terima kasih atas undangannya, udah diajak buat berbagi di Discord Kelurahan Sukamaju. Aku senang banget. Dan teman-teman, perkenalkan, aku Sita Putri Kumalasari, biasa disapa Sita. Ya, saat ini aku sedang melanjutkan pendidikan di Magister Psikologi Sains Fakultas Psikologi UGM. Dan aku ya menjawab pertanyaan dari Devon tadi. Aku tuh pertama kali kenal stoikisme itu dari buku Filosofi Teras. Ya mungkin teman-teman di sini semua udah sangat familiar ya dengan buku itu. Itu pas tahun 2019. Jadi kayaknya pas awal buku ini launching gitu di tahun 2019 itu. Tapi Mm-mm. awalnya tuh memang ini, Fon. Aku sebenarnya beli buku ini tuh karena kejebak iklan dan aku jadi penasaran. Ini kok muncul terus ya gitu. Ada Nah, apa ini sebenarnya? Terus aku penasaran kok nah, ngomong filosofi teras. Emang ada apa sih dengan teras gitu? Kenapa harus ya. dijadiin filosofi gitu? Mm-mm. Terus akhirnya aku beli. Aku awalnya baca tapi kayak kok ini menarik, tapi kok kenapa ya? Ini kok aku baru tahu ya tentang hal ini gitu. Hal ini tuh baru, tapi sebenarnya nggak yang baru-baru banget gitu kan. Ya. Nah, ya udah tuh. Aku mulai mendalami, aku mulai baca pelan-pelan bukunya. Terus mulai awalnya tuh kayak masih biasa aja pas baca, kayak nggak ada yang mempengaruhiku secara apa ya, baik itu secara mental ataupun Mm. spiritual. Cuma I found itu menarik gitu buku itu. Ada Jadi, akhirnya ya. di tahun 2020 karena aku waktu itu sesi terapi dengan psikologku karena Hmm. aku didiagnosis kecemasan ya dan depresi juga waktu itu awal tahun 2020. Terus apa yang dikatakan oleh psikologku waktu itu sama sama persis dan saling melengkapi dengan di buku Filosofi Teras ini. Hmm. Nah, Hmm. dari situ aku mulai penasaran tuh, Fon. Kok bisa ya gitu? Emang ada apa nih dengan filosofi teras ini, dengan stoikisme ini gitu. Ya. Nah, setelah itu barulah aku mendalami dari situ. Aku mulai belajar, aku mulai pelan-pelan praktekin filsafat stoikisme ini. Aku mulai, oh ternyata stoikisme ini tuh bisa loh kita praktekkan. Filsafat itu nggak rumit, nggak seberat yang ada di pikiranku pada saat itu. Dan Mm-mm. dari situ aku mulai berkomitmen nih, karena kan aku kayak kalau mau pelajari hal baru tanpa ada komitmen ke diri sendiri tuh kayak ntar kayak apa ya, on off gitu loh, Fon. Nah, Ya. disinilah aku mulai eh muncul ide gimana caranya biar aku tuh bisa berkomitmen. Kadang kala kalau aku cuma nulis pun itu masih suka lupa gitu dan aku bukan orang yang pandai berkomitmen apalagi nulis gitu kan, walaupun memang di pada akhirnya ketika mempraktekkan filsafat ini aku dipaksa gitu secara nggak langsung bahwa salah satu caranya mempraktekkan stoikisme adalah dengan menulis seperti itu. Ya. Nah, dari sinilah podcast Stoikes ID tuh rilis gitu, dari apa ya, komitmenku untuk biar bisa tetap catch up, tetap tahu kalau kamu sedang mempraktekkan, kamu sedang belajar gitu. Mm-mm. Komitmenku itu muncul dari podcast ini. Ya. Dan mungkin sedikit disclaimer dulu ya atau penafian bahasa Indonesianya bahwa
semua opiniku di sini tuh sebenarnya bisa aja salah gitu, dan teman-teman mungkin ada yang nggak setuju dan nggak apa-apa. Jadi aku di sini pun berbagi, bisa sambil belajar juga dari teman-teman, teman-teman bisa belajar denganku, dan juga karena aku bukan seorang expert ya, aku nggak menyebut diriku tuh a stoic yang expert. Oh, kamu berarti udah dalam level stoic itu enggak, karena bahkan dalam filsafat stoikisme ini orang-orang yang mempelajarinya tuh disebut dengan prokopton gitu. Jadi aku sendiri menyebut diriku prokopton atau seseorang yang masih terus berproses dan belajar. Dan Hmm. juga misal ada pertanyaan yang belum bisa aku jawab nantinya ketika teman-teman bertanya, mungkin kita bisa simpen dulu gitu pertanyaannya dan nanti bisa diskusi langsung di channel-channel yang ada. Mungkin itu sih disclaimer dari aku. Itu Fon. Oke, oke. Nice, nice. Berarti memutuskan untuk bikin podcast itu sebenarnya tadi buat komitmen ke diri sendiri ya, wujud komitmen ke diri sendiri gitu ya. Iya, betul. Soalnya kayak apa ya, aku juga menjadikan podcastku tuh kayak ajang refleksi mingguan karena memang Hmm. tayangnya cuma sekali seminggu. Jadi seminggu itu kira-kira pelajaran apa nih yang aku dapat minggu ini tuh temanya tentang apa gitu. Jadi aku biasanya share di podcastku. Kayak misal aku nemu hal-hal yang oh ternyata ini sesuai nih dengan apa yang aku praktekkan, apa yang aku pelajari dari filsafat stoikisme ini. Kayak gitu sih. Stoicast ID ya, ini gue tulis Yes. penulisannya di spiritual ya. Teman-teman juga kalau mau tanya-tanya ke Sita bisa tanya di channel spiritual ya. Stoicast ID. Gue juga udah beberapa kali dengerin juga nih podcastnya Sita, dan seru 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 banget sih podcastnya. Oke, dan kita lanjut nih ya ke pembahasan. Nah, tadi udah ngomongin stoik gitu dan podcast stoikcast Mm-mm. segala macem gitu. Nah, sebenarnya stoik itu apa Mm-mm. sih? Mungkin Oke. pertanyaan orang-orang nih. Stoik itu apa? Oke, Ya. jadi kalau teman-teman nanya, Stoik itu salah satu aliran filsafat Yunani Romawi kuno ya, yang diajarkan oleh Zeno. Jadi pendirinya itu adalah Zeno, yang dia tuh berasal dari Citium. Kalau sekarang itu disebutnya Siprus gitu, salah satu kota yang ada di daerah apa ya, deket Turki lah gitu, deket Laut Mediterania. Mm. Dan konstruk dari stoikisme, konstruk itu apa ya? Aku gara-gara belajar psikologi jadi kebanyakan istilah. Konstruk itu kayak yang menjadikan dasar fondasi aliran stoikisme ini ada. Ya, struktur, Dasarnya bisa dibilang struktur. struktur. Thank you, Velika. Ya, benar dasarnya strukturnya itu ada terdiri dari 3. Yang pertama itu fisika, logika, dan juga etika. Nah, yang aku bahas di sini itu lebih kepada etikanya, teman-teman. Jadi kita nggak akan ada sempat waktu untuk bahas tentang fisika dan logika karena memang keterbatasan pengetahuanku juga dan masih belajar tentang hal itu. Dan kalau kita bahas tiga-tiganya bakal sampai seminggu ini. Kita bikin stoic week nanti akhirnya. Jadi yang kita bahas di sini lebih ke etikanya aja dan itu masih kayak apa ya, permukaannya aja gitu. Dan yang paling menarik dari etika ini, etika dalam stoikisme itu adalah panduan hidup sehari-harinya gitu. Dan juga tujuan utama kalau ditanya kenapa kita belajar stoikisme, apa yang ingin kita capai sebenarnya. Nah, tujuannya itu mencapai yang namanya apatheia atau apatheia itu kondisi seseorang yang terbebas dari berbagai emosi negatif gitu. Kayak misalnya serakah, kemudian hawa nafsu, cemburu, curiga, iri, dengki, dan sedih, marah, dan lain sebagainya. Jadi emosi-emosi negatif ini. Kita terbebas dari emosi negatif atau apatheia. Kemudian berikutnya kita hidup berselaras dengan alam dan juga menghidup itu mengasah 4 kebajikan utama atau biasa disebut four cardinal virtues atau bahasa Yunaninya itu arete gitu.
Jadi apa aja nih 4 kebajikan utama? Itu ada wisdom atau kebijaksanaan, kemudian ada courage atau keberanian, kemudian ada justice, keadilan, dan terakhir tuh temperance atau menahan diri. Mungkin itu sih. Dan juga kalau misalnya stoik itu kalau aku baca kemarin tuh udah kayak dijadiin satu apa ya adjektif atau verb gitu dalam bahasa Inggris ya di Cambridge atau di kamus Oxford gitu kalau aku nggak salah. Jadi orang yang stoik gitu ya. Jadi mereka mendefinisikan orang yang stoik itu kayak orang yang tidak terganggu lagi dengan hal-hal yang ada di luar kendalinya kayak gitu. Jadi misalnya kita bisa bilang orang yang stoik itu oh berarti dia kayak ya udah cuek dengan hal-hal yang memang nggak berada dalam kontrol dirinya kayak gitu. Oke, oke. Halo, halo. Halo? Ya, oke. Oh, udah, oke. Gue kira Ya. terputus. Oke. Nah, tadi Enggak kok. eh, tadi Sita udah jelasin yang 4 cardinal Hmm, virtue itu ya, udah sebutin gitu. Mungkin yes. bisa dijelasin lebih lanjut nggak tuh 4 cardinal virtue itu apa sih gitu? Oke, jadi kalau kita bahas tentang 4 cardinal virtue itu yang tadi yang pertama itu ada wisdom, kebijaksanaan gitu. Jadi gimana kita bijaksana dengan hal-hal yang baik dalam kendali kita ataupun di luar kendali kita gitu. Terus habis itu eh, bijaksana dalam menggunakan rasio kita gitu. Jadi dalam stoik itu kan yang paling diutamakan sebenarnya rasio atau akal atau Hmm. bisa dibilang itu logikanya kita kayak gimana gitu. Jadi gimana kita menggunakan rasio kita itu dengan bijaksana, gimana kita bersikap bersikap dalam kehidupan kita sehari-hari itu dengan bijaksana kayak gitu dengan apa ya istilahnya bijaksana itu kalau misalnya dibilang tuh kan kayak luas banget ya. Nah nanti kita akan bahas bareng-bareng gitu sebenarnya bijaksana yang dalam pandangan stoik itu yang seperti apa. Nah berikutnya itu nanti ada yang berikutnya tuh keberanian ya atau courage, kita berani untuk melawan hal-hal yang menurut kita itu bisa bisa aja nggak adil gitu. Bisa Hmm. aja hal-hal itu tuh buruk gitu dan membuat kita itu apa ya mm, terjebak dalam situasi yang negatif. Jadi kalau misalnya orang bilang berarti kita stoik itu pasrah aja dong, enggak gitu. Tapi dalam 4 kebijaksanaan, salah satunya keberanian, diminta untuk bisa berani melawan hal-hal yang nggak sesuai gitu dengan kalau dibilangnya istilahnya tuh nggak sesuai dengan nggak selaras dengan alam maksudku itu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang ya korupsi gitu ya, kita berani melawan hal itu. Ketidakadilan yang kita lihat tuh kita harus berani melawan hal seperti itu. Tapi yang perlu ditekankan adalah caranya gitu. Makanya tadi ada kebijaksanaan itu sendiri yang pertama aku jelasin. Berikutnya ada juga justice, adilan. Nah, jadi ini tuh masih mirip dengan keberanian gimana caranya kita melawan kita menegakkan keadilan gitu. Keadilan itu kan kayak nggak semuanya samaratakan kan ya kalau misalnya kita bilang, tetapi sesuai dengan porsinya. Kalau aku mau mendeskripsikannya secara sederhana. Jadi yang dinamakan adil itu kan bagi setiap orang kadang porsinya nggak sesuai dengan Ya. Hmm. satu orang dengan yang lainnya gitu. Jadi menurutku stoik ini juga bilang harus adil gitu dengan sesama manusia gitu dengan bahkan dengan diri kita sendiri pun kita juga berusaha untuk adil. Ya, itu adalah temperance atau menahan diri. Kita menahan diri dari berbagai macam emosi, emosi negatif salah satunya, kemudian menahan diri dari hawa nafsu gitu, hal-hal yang membuat kita mungkin hilang akal, tidak menggunakan rasa kita, dan tindak gitu. Itu sih kalau secara singkatnya. Sebenarnya teman-teman bisa pelajari ini lebih lanjut itu banyak sih buku-bukunya gitu. Tapi aku hanya mencoba menjelaskan ini dengan bahasaku sendiri aja. Itu. Oke, thank you, Sita. Jadi tadi apa? Wisdom, Hmm. courage,
Justice Wisdom, Temperance ya. courage, justice, ya betul, temperance. Oke. Bisa dicatat teman-teman. Oke, nah sekarang kita balik lagi gitu karena kan bahas kenapa kita bikin bikin sesi ini. Jadi pertanyaannya adalah mengapa sih kita perlu menerapkan filsafat stoik? Jangan bilang nggak perlu-perlu amat kayak Velika minggu lalu. Jadi Jadi kenapa sih? mm-mm. Silakan. Jadi sebenarnya alasanku kenapa kita perlu menerapkan filsafat stoik itu ya balik lagi ke dirinya sendiri. Karena aku bilang nggak wajib kok teman-teman apa ya mengikuti atau mempelajari aliran ini. Tapi satu hal yang perlu aku tekankan ada beberapa alasan. Yang pertama adalah umat manusia itu pasca Perang Dunia Kedua, Hmm? umat manusia itu kan semakin cerdas ya. Ya. Bisa dilihat dengan perkembangan teknologi saat ini gitu. Sudah banyak kayak apa ya? Hal-hal yang mulai berkembang, mulai kayak ada artificial intelligence dan sebagainya gitu. Tetapi hal yang menarik adalah indeks kebahagiaan manusia dibandingkan 100 tahun yang lalu, 500 tahun yang lalu, bahkan di masa di mana stoik ini lahir, itu sama aja. Jadi indeks kebahagiaan itu sebenarnya nggak ada apa ya, nggak semakin naik gitu. Ibaratnya kalau pakai grafik, ya kecerdasan semakin meningkat, tapi indeks kebahagiaan ya lempeng gitu-gitu aja gitu. Jadi emang gimana ya? Ini hal yang menarik gitu. Alasan yang pertama. Yang kedua, manusia itu kan diselimuti dengan berbagai rasa takut. Salah satunya kita tuh takut dibunuh oleh teroris, kemudian kita takut dibunuh oleh kelaparan gitu. Kita takut nggak bisa makan mungkin. Nah, macam-macam kan, macam-macam ketakutan kita. Bahkan kita takut yang sekarang ini ya, pandemi itu. Apalagi pas awal-awal gitu, kita takut banget dengan virus COVID-19 dan hal itu wajar. Tapi apa ya? Penelitian ini ada di buku kalau teman-teman baca bukunya Yuval dan itu dibilang kalau kita tuh lebih takut sebenarnya dibunuh oleh diri kita sendiri gitu. Kita tuh takut ya ini ya agak trigger warning tapi nggak apa-apa apa ya takut dibunuh oleh diri kita sendiri kita takut gitu karena misalnya bunuh diri itu adalah hal yang paling ditakuti dan sebenarnya data yang menunjukkan terorisme orang yang apa ya orang-orang yang dibunuh oleh terorisme itu lebih sedikit jumlahnya dibandingkan orang-orang yang melakukan suicide. Data menunjukkan kalau ini belum berubah, kalau ini sudah berubah, tapi ini data aku belum ngambil data yang baru, menunjukkan ada sekitar 4.700-an orang yang dibunuh oleh terorisme. Gitu. Tetapi orang-orang yang melakukan bunuh diri atau suicide itu per tahunnya bisa mencapai 800.000 orang. Seperti itu. Jadi Jauh ya. merupakan hal yang apa ya agak ironis juga itu sebenarnya. Tapi bukan berarti aku bilang berarti orang-orang yang dibunuh terorisme nggak penting dong. Ya penting gitu. Aku nggak menyatakan hal itu nggak penting teman-teman. Cuma ini menunjukkan bahwa kenapa indeks kebahagiaan itu nggak apa ya nggak ada kenaikannya dalam setahunnya gitu. Dalam 100 tahun yang lalu bahkan dari zaman Zeno yang pendiri dari filsafat stoikisme ini. Dan yang ketiga adalah apalagi di masa sekarang ya, kita itu seringkali dituntut untuk berpikir positif. Bahkan di toko buku, kalau teman-teman lihat, banyak banget itu buku-buku tentang gimana sukses dalam usia muda gitu-gitu kan. Gimana menjaga pikiran agar tetap positif gitu. Apalagi kayak apa ya, pokoknya buku-buku yang mengarahkan kita tuh harus baik-baik saja kayak gitu. Ditambah sosial media itu banyak banget yang menampilkan kisah-kisah orang sukses.
jarang banget yang ada mau berbagi kisah gagalnya, yang mana ada yang mau memperhatikan kan di media sosial. Ya tujuannya media sosial memang buat pamer gitu. Dan orang-orang pada akhirnya merasa kayak insecure gitu. Kita merasa kayak ada tuntutan sosial yang mengharuskan kita harus seperti orang-orang ini gitu. Kita harus sukses, harus merasa baik-baik saja gitu. Dan hal ini tuh membuat kita tuh sulit untuk menemukan kebahagiaan. Kita selalu bertanya, gimana caranya kita buat bahagia ya? Ngelihat sosial media aja orang-orangnya kayak gitu. Followersku ya kayak gitu. Mereka nuntut aku juga harus merasakan yang baik-baik aja, harus sesuai dengan standar sosial yang dibentuk oleh masyarakat kita sendiri, kayak gitu. Dan disinilah kenapa perlu menerapkan stoikisme, karena stoikisme itu sebenarnya hadir untuk menjadi penawar. Dan juga bisa dibilang kalau sebutannya dari Romo Setiowibowo, itu adalah alternatif laku hidup gitu, atau way of life. Dengan prinsip-prinsip yang ada dari stoikisme, kayak rasionalitas, kemudian berselaras dengan alam, dikotomi kendali, kemudian kita melatih persepsi kita, tidak terikat dengan indifferent thing, kemudian gimana negative visualization itu juga membantu kita untuk bisa bahagia. Loh, emang bisa kita berpikiran negatif terus bisa membuat kita bahagia? Bisa aja kalau dalam stoikisme. Dan juga kita belajar tidak hanya menerima takdir, tetapi juga mencintai takdirnya, mencintai takdir kita. Dan kita berlatih untuk apa ya? Untuk mati, istilahnya mengingat kematian kita dengan memento mori, istilahnya itu dalam stoikisme. Dan sebenarnya pembahasan tentang kenapa filsafat stoikisme ini tuh masih relevan itu ada di podcastku yang episode 38. Aku ngobrol dengan temanku namanya Kak Tio Mokoago. Nah, itu teman-teman mungkin bisa mendengarkan lebih lanjut. Penjelasan ini hanya penjelasan yang permukaannya aja. Kalau mau denger bisa di episode 38 itu sih. Ya, mungkin itu dan juga satu hal yang menarik juga tentang stoikisme, kalau ada teman-teman yang anak psikologi di sini, itu teman-teman bisa tahu pengaruh stoikisme dalam ilmu psikologi itu terlihat terhadap ini, perkembangan terapi psikologi, cognitive behavioral therapy gitu. Jadi terapi CBT ini yang efektif mengatasi depresi ternyata juga dipengaruhi dengan stoikisme itu sendiri gitu. Menarik ini, ada bukunya tentang gimana stoikisme ini dan apa cognitive behavioral therapy atau CBT ini juga saling ada kaitannya gitu, saling apa ya, ada pengaruh dari stoikisme itu sendiri. Ya, mungkin itu sih. Halo, halo. Yuk, oh, koneksi gue nih. Kedengeran kah suara gue? Koneksi gue Kedengeran, agak kedengeran. agak. Oke. Oke, jadi gitu ya. Sita. Jadi yang menarik ini juga bisa di stoik ini ya bisa dihubungin ke ilmu-ilmu mana aja ya tadi ya. Jadi ke psikologi Betul. juga bisa. Dan kalau dilihat pun juga ke agama gitu juga juga masuk masuk aja kan sebenarnya gitu. Kalau ini kan ngomongin filsafat. Nice nice. Nah, oh iya Kalau dalam nih agama sih, Fon, aku menganggapnya stoikisme ini tuh lebih kayak komplementer. Jadi saling melengkapi gitu. Kalau misalnya ada orang yang bilang, belajar filsafat nanti bikin kita ateis. Itu harus ditanya dulu nih, dia apakah sudah memiliki pengetahuan yang baik terkait agamanya sendiri dulu, atau bagaimana dia mempersepsikan filsafat itu dalam pikirannya gitu, dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi memang harus seimbang gitu porsinya. Dan kita juga tetap harus kritis, kita juga tetap harus mempertanyakan, ya. bertanya ya istilahnya tentang filsafat itu sendiri gitu. Karena kalau dilihat
Aku pernah ikut ngaji filsafat di YouTube ya, kalau teman-teman tahu Pak Fahrudin Faiz, dia Oke. juga membahas tentang filsafat Hah? ini gitu, stoikisme, dan dari semua aliran filsafat, stoikisme ini yang paling dekat dengan apa ya, agama agama Islam gitu. Jadi konsepnya kayak Hmm. tawadu, kemudian apa ya namanya itu, berserah diri, itu tuh juga apa ya, sesuai gitu dengan agamaku sendiri karena aku agama apa ya, beragama Islam gitu. Tapi Hmm. menurutku karena apa ya, yang jadi menarik itu juga eh padahal agama itu kan muncul setelah filsafat stoik ini tuh lahir gitu. Tapi hal-hal atau konsep-konsepnya itu masih bisa berjalan beriringan, masih bisa saling melengkapi gitu. Itu sih yang masih sangat aku amazed dengan filsafat ini gitu sih. Hmm. Oke, oke. Thank you, Sita buat penjelasan. Ini gue ambil baca-bacain chat ya di sini. Ini juga kata Gladys Iya. Stoik juga berkembang ke ilmu teater loh ya. Ini gimana nih? Gladys mau mau coba jelasin atau bisa open mic gitu? Biar bisa ada tambahan-tambahan. Apakah Iya ini nih Boleh aku nih juga Kak. baru tahu. boleh? Boleh. Silakan, silakan. Halo, aku Gladys. Ya. Aku kalau kalau aku tahu filsafat Stoa ini, apa Stoicism ini, aku udah taunya dari pokoknya aku ikutan kelas filsafat di Utan Kayu sama Romo Setio. Mm-mm. Em, Terus dari 2017 dan segala macam. Nah, kalau aku sih ngelihatnya karena tokoh Stoicism itu banyak ya. Kan kalau mungkin karena kita ngobrolinnya si Zeno dulu ya, Kak Sita Putri ya. Jadi kalau aku kan karena aku belajarnya teater, jadi em, aku belajar soal Seneca juga. Nah, di Seneca Seneca itu kan sudah setelah kayak beberapa ratus tahun setelah si Zeno. Nah, dia tuh banyak banget nulis tragedi, dia banyak banget nulis hal-hal yang fiksi gitu. Jadi eh apa namanya, kemampuan kemampuan kita untuk memisahkan perasaan kita dengan apa yang realistis gitu, dengan apa maksudnya emosi-emosi negatif itu dipisahin dengan cara kita nulis sesuatu yang fiksi. Kita memportray apa ya bahasa Indonesia ya? Gambaran. Memportray iya, heeh, hal yang kita pengen ekspresikan ke kesenian gitu. Jadi memang apa namanya, kayak yang aku tangkap selain ke agama, Stoicism itu juga berpengaruh sekali ke sastra dan seni Mm-mm. gitu, Kak. Oke. Wah, ini insight menarik ya. Ini mungkin kayak bagian dari si olah rasanya si ilmu teater juga kali ya. Keren sih. Kayak tapi aku memang pernah baca sih kalau Seneca tuh bikin kayak apa ya, skenario play teater gitu loh, kayak di masa Yunani dulu Oh. kan banyak tuh kesenian-kesenian gitu ya kalau nggak salah. Jadi memang ada karyanya Seneca yang mengarah ke apa ya, teaternya itu sendiri gitu. Dan, tapi menarik, aku baru tahu dan dapat wawasan baru. Oh, oke. Terima kasih Kak Gladys. Thank you, thank you. Nah, sebelum kita lanjut, coba kita, adakah yang punya pertanyaan dulu mengenai Stoik sampai sejauh ini gitu? Boleh langsung open mic, boleh chat di spiritual. Adakah? Nah, boleh, Vel. Silakan, Vel, bertanya, Vel. Boleh, boleh. Aku open mic ya. Yuk. Eh, aku kan sambil baca-baca di chat juga. Terus aku tuh tertarik dengan ada satu
stereotip satu hal yang sifatnya tidak adil, terus untuk menegakkan keadilan itu dari for virtue itu sebenarnya juga ada emosi yang di belakang itu. Cuman sebenarnya bukan mengeliminasi sepenuhnya nggak sih, tapi kayak memilah terus habis itu kayak memahami, terus mengatur tindakannya gitu. Atau memang sebenarnya tujuannya adalah numbness, karena kok kayaknya agak menentang kodrat ya. Manusia tuh kayaknya sulit deh untuk jadi numb. Malah sebenarnya manusia tuh merasakan banyak hal banget gitu. Mungkin diskusi sih, ini lebih ke arah diskusi ya, bukan bertanya. Kalau menurut Cita kayak apa? Oke, menarik ya. Soalnya banyak juga yang orang-orang bilang tuh stoik itu pasti nggak ya lempeng itu ya kayak ya udah mau gimana gitu kan kayak ya aku marah tapi ya udah tapi sebenarnya nggak yang selempeng itu dan aku setuju dengan yang dibilang dengan Velika. Gak ada manusia yang benar-benar kayak memendam apa perasaan sejujurnya dari dirinya gitu. Kayak misalnya orang sedih ya masa nggak boleh sedih gitu. Tapi yang diminta oleh para filsuf stoik itu sebenarnya cara mengolah perilaku kita, cara kita merespon gitu. Bahkan Seneca sendiri kan dia juga orang yang apa ya, beberapa filsuf utama stoik salah satunya Seneca itu juga dia kan orang yang menentang seseorang yang bekerja di parlementer sebagai penasehat dari Kaisar Nero gitu di masa Romawi kuno itu sendiri dan dia bahkan dituduh melakukan konspirasi untuk menjatuhkan kepemimpinan Kaisar Nero padahal dia merupakan seorang penasehatnya gitu. Tapi di sini dia itu sempat kayak melawan. Nah, melawannya itu dengan ya sesuai dengan apa ya? Prinsip-prinsip dalam stoikisme. Dia tidak menggunakan kekerasan, tetapi dia menggunakan apa ya? Berusaha menjelaskan, bernegosiasi. Tapi akhirnya ya teman-teman mungkin tahu sendiri di mana watak Nero, Kaisar Nero ini yang sangat-sangat apa ya? Dia kejam gitu bisa dibilang dan akhirnya dia apa ya? Bilang kalau ya udah kalau misalnya nggak mau dan dia sangat menuruti dengan perintah kalau harus disuruh buat bunuh diri itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya dibilang orang stoik itu juga harus yang lempeng-lempeng aja, aku juga sebenarnya nggak setuju gitu. Karena kalau dibilang beberapa filsuf pun sebenarnya hanya berusaha untuk mengalihkan ini emosi mereka perilaku mereka itu gimana caranya biar tetap bisa mengungkapkan rasa marah mereka, rasa sedih mereka dengan sesuai dengan porsinya gitu, dengan cukup. Tapi mungkin orang melihatnya kayak ya udah sih lempeng gitu, tapi sebenarnya mungkin dia ada cara yang lain nih buat mengalihkan atau mengungkapkan kekesalannya itu sendiri gitu. Nah, ini mengarah kepada latihan-latihan stoik yang nanti akan aku jelasin. Mungkin aku jelasin langsung aja kali ya. Jadi kayak salah satunya itu dengan menulis, dengan journaling gitu, teman-teman. Nah, jadi kayak bagaimana kita menulisnya itu kalau dalam stoik itu sebenarnya nggak ada cara yang pakem. Kamu mau nulis pun apapun, yang penting kamu tujuannya adalah journaling gitu ya. Kayak menulis jurnal kayak hari ini aku apa perasaan yang aku rasakan, kenapa aku sebel gitu, dan apa yang bisa aku lakukan untuk kedepannya kayak gitu. Nah, menulis dengan journaling ini itu sangat disarankan karena kita bisa menuliskan apapun, menuliskan perasaan kita. Kita mau maki-maki di buku catatan kita, di buku journaling kita kan nggak ada yang marah, nggak ada yang akan merasa tersakiti gitu. Karena kita hanya menuliskannya untuk diri kita sendiri, untuk menumpahkan beban mental kita, beban pikiran kita, beban emosi yang ada dalam diri kita. Makanya praktik yang paling dekat untuk mempelajari, untuk bisa mengatur emosi kita menurut stoikisme itu adalah dengan journaling dan menulis ini gitu. Jadi dan yang tadi dikatakan Velika memang benar. Kalau aku sendiri memang ya jujur aja nggak bisa gitu kalau nahan. Kalau misalnya ada orang yang bikin kita sakit hati terus kita langsung bisa menahan. Oke, aku nggak apa-apa. Itu kan nggak bisa. Harus ada latihannya gitu.
dan harus kita memang harus menggunakan rasio, melibatkan rasio. Melibatkan rasio ini yang susah dipraktekin. Ngomong doang mah gampang gitu kata orang. Tapi kalau kita langsung mempraktekin, oh aku stoik, aku nggak apa-apa. Orang mau ngata-ngatain aku nggak apa-apa. Nggak ada yang kayak gitu. Jadi realistis aja gitu. Kalau misalnya kamu mau marah ya marah aja nggak apa-apa. Tapi caranya yang harus dipikirin matang-matang gitu. Kayak kemarin pengalamanku nih ya. Ya. Pengalamanku itu ada dalam satu kelas di kuliahku. Itu ada yang bikin aku tuh merasa kayak sebel banget gitu. Tapi aku bertanya, bentar, sebelum kamu melakukan respon, sebelum kamu memberikan respon, ini apa yang salah gitu dengan orang ini? Mungkin dia nggak paham, mungkin dia sedang banyak pikiran, makanya dia berkata seperti itu. Atau mungkin memang orangnya, ya karakternya tuh kayak gitu, yang bikin orang kesel. Padahal kalau dilihat kan ada hal-hal yang di luar kendali. Jadi ketika temanku ini ngomong, sebenarnya itu aku udah nggak bisa nih mengendalikan perkataannya dia. Tinggal aku sendiri nih yang harus mencari tahu kenapa ya gitu. Atau enggak, kalau aku sebel nih, bentar, kenapa aku sebel? Hal apa nih yang bikin sebel sebenarnya? Perasaan, kalau nggak pakai perasaan juga. Kalau kita pikir peristiwa itu tuh terjadi sebenarnya ya hal yang netral gitu. Nggak ada sesuatu yang membuat kita itu marah sebenarnya. Tapi peristiwa itu sendiri tuh netral. Persepsi kita doang yang bikin peristiwa itu tuh jadi nggak netral lagi gitu. Iya, bener. Assess our emotion dan respon, Bella. Thank you. Jadi memang kita tuh harus mencari tahu kenapa gitu. Makanya aku selalu step back beberapa langkah, kayak kalau dibilang jangan langsung merespon, tapi lihat dulu nih kondisi dan situasinya. Kenapa? Aku tuh sampai mikir berkali-kali, pertanyaan kenapa itu muncul gitu pas temenku melakukan hal ini gitu ke aku. Kenapa aku bisa sampai sesebel ini ya? Kenapa ya? Apakah memang perkataan dia kah? Tapi kan perkataannya tuh netral. Nah, jadi memang harus diases benar-benar. Ketika misalnya kita sudah mengetahui, oh mungkin karena ini, kita membuat mengkonfirmasinya gitu. Mungkin nanya ke orang tersebut kayak, BTW kamu ngomong kayak gitu tadi maksudnya kenapa ya? Aku tuh pengen tahu gitu. Apa alasannya gitu. Melakukan konfirmasi itu juga penting. Makanya yang kita, kalau misalnya aku sebel ya nggak apa-apa, sebel marah, tapi harus dipikir lagi gitu. Melakukan penilaian respon dan emosi kita. Jadi benar kata Felika tadi sih, dan juga yang dikatakan oleh Bella. Mungkin itu panjang banget ya penjelasannya. Nggak apa-apa. Biar. Sita, berarti kalau misalnya bisa coba ditarik mundur sedikit gitu, sebenarnya malah kenyataan bahwa kita manusia itu adalah manusia yang merasa, malah harusnya kita mengatur gitu ya, memanage perasaan kita gitu nggak sih? Ya betul. Justru karena ada rasa itu gitu. Jadi karena memang dalam stoik itu kan yang mengutamakan adalah rasio atau nalar gitu. Bahkan filsuf stoik juga bilang kalau kamu termakan dengan emosimu sendiri itu kamu akan jadi budak dari emosimu itu sendiri gitu. Jadi kayak kamu udah nggak diatur oleh rasionalitas, oleh logika, tapi udah ada emosi nih yang mengambil alih perilaku dan responmu ke orang lain gitu. Jadi kita udah mikirnya itu udah pakai emosi gitu, udah nggak pakai logika lagi. Jadi memang harus ini benar-benar gitu. Oke, thank you ya. Good discussion. Thank you juga, Felika. Oke. Boleh lanjut, Sita. Boleh? Oke, ya. Jadi ada yang mau dilanjutin kah? Cerita apa udah situ aja? Apalagi ya? Sebenarnya sih kalau misalnya bilang kita itu seseorang yang tidak apakah mungkin pertanyaan ini aja kali ya, mungkin orang bilang apakah kita tidak benar-benar tidak akan merasakan emosi negatif gitu, apakah bisa mencapai
yang tujuan dari stoik tadi ya, apatheia, terbebas dari apapun yang negatif. Kalau aku sendiri mungkin bisa mengatakannya adalah kita lebih bisa mengendalikan aja sih, bukan yang benar-benar terbebas plong gitu. Karena sebenarnya emosi negatif itu juga kita perlukan karena kalau dilihat dari sisi ilmu psikologi sendiri, hidup itu kalau cuma emosi negatif kan nggak seru ya. Karena kita itu dalam hidup kita tuh juga butuh krisis gitu. Kita butuh emosi negatif agar kita tuh bisa tahu, oh ternyata ketika aku ada di ketika aku ada di kondisi yang menurutku itu kurang baik atau memunculkan emosi negatif dari peristiwa itu, kita bisa tahu nih bahwa oh aku belajar hal-hal yang baik dari emosi negatifku kali ini gitu. Kayak kemarin contoh dari aku sendiri, ketika aku sebel, aku bisa paham gitu. Kalau dulu mungkin aku nggak akan seperti itu gitu. Kalau dulu mungkin aku akan langsung ngerespon dengan ya kata-kata yang judes, dengan kata-kata yang jutek gitu kayak ya karena dia banyak istilahnya orang ini tuh bosi gitu. Aku mungkin bisa aja bilang, ya udah kamu aja yang jadi ketua kelas, ya udah kamu aja yang itu daripada nyuruh-nyuruh. Tapi ketika sudah mempelajari stoik itu, aku lebih bisa mengontrol hal itu. Aku lebih bisa mengetahui bahwa apa yang aku katakan itu akan berimbas jangka panjang gitu. Gak cuma aku doang yang menyakiti temenku, tetapi diriku sendiri juga yang akan tersakiti dengan perkataan itu. Kayak gitu. Jadi kalau kata, ntar aku baca chatnya, baik itu seperti alat proses emotion kita, tapi output yang kita keluarin hanya emosi positif aja. Hanya emosi positif aja sebenarnya kalau dari aku, Kak Felicia. Jadi emosi positif itu sebenarnya kalau orang-orang ngelihat mungkin kayak misalnya kita bertindak secara ya yang lempeng-lempeng aja, mungkin kata orang itu kayak apaan sih kamu kok nggak yang ini, pasti selalu aja persepsi orang itu membuat perilaku sikap kita itu akan terlihat selalu negatif mungkin di mata orang lain. Adalah gimana cara kita mengatur, lebih kepada cara kita mengatur emosi positif gitu. Ini mungkin udah agak melenceng ya dari tujuan dari stoikisme, tapi artinya adalah gak ada yang bisa mencapai gitu. Kalau dari aku sendiri ya, bahkan filsufnya sendiri tuh bilang kita nggak akan pernah bisa mencapai kondisi stoik yang benar-benar stoik sejati, itu nggak ada gitu. Kalau misalnya dibilang. Jadi aku mungkin pengen menjelaskan kita nggak akan bisa terbebas sama sekali dari emosi negatif, dan output emosi positif itu sendiri mungkin hanya muncul dari berbagai macam latihan yang telah kita lakukan gitu mungkin Kak Felicia. Jadi nggak apa-apa kalau kita mengeluarin output negatif, kita mengeluarkannya dengan cara yang bijak gitu. Jadi cara yang bijak itu apa? Kayak tadi yang pernah aku sampaikan, yaitu menulis dengan journaling, itu kan kita mengeluarkan emosi negatif ya dalam jurnal kita, dalam tulisan kita, dan itu nggak apa-apa. Tapi output emosi positif itu adalah ketika kita sudah bisa mengeluarkan emosi negatif, ketika kita sudah bisa mengaksesnya, menilainya, mengolahnya, maka pasti yang keluar, yang akan terlihat oleh orang lain itu mungkin hanya emosi positif aja. Padahal orang nggak tahu nih, kita apakan emosi negatif itu, teman-teman. Jadi memang ada banyak cara gitu. Bukan berarti kita merepress emosi negatif itu, tetapi kita mengolahnya dengan lebih bijak. Mungkin seperti itu. Ya, misalnya kalau marah ya bener emang kita marah, tapi kalau misalnya sampai marah terus mukul orang gitu kali ya. Itu mungkin. Betul. Itu. Jadi makanya kalau dalam agamaku ya, mungkin ya ini secara universal banyak yang bilang gitu, kalau kamu marah, maka kalau kamu marah dalam keadaan berdiri maka duduklah. Kalau kamu marah dalam keadaan duduk maka berbaringlah gitu. Jadi ada banyak cara gitu untuk bisa membuat kita itu nggak langsung melakukan tindakan
tindakan yang merugikan diri kita dan orang lain. Kayak tadi Devon bilang, kita marah langsung mukul itu berarti salah, iya salah. Tapi gimana cara kita mengontrol marah itu? Mungkin kita dengan duduk sebentar, tarik nafas, terus kita bilang, bentar, ayo kita duduk dulu. Aku marah gitu ya, bilang, aku marah tetapi aku pengen menjelaskannya tuh seperti ini loh, yang pengenku. Mungkin kamu ada keinginan yang lain atau ekspektasi yang lain gitu kan. Cuma kalau misalnya kita praktekkan memang susah gitu. Iya sih. Kadang Perlu latih juga gitu. Gitu sih. betul-betul ya. Ya kayak mau marah, kita marah ya pengennya kan onjok aja kan sebetulnya gitu kan. Iya, Oke, oke. kayak gitu. Ya, ya. Thank you Sita buat penjelasan. Terus kalau mau belajar ini ya, Oke. stoik ini belajar dari Choi Ung ya. Iya. Jadi kalau teman-teman ada yang suka nonton drakor ya. Jadi yang nonton Our Beloved Summer itu, nah contoh stoik, karakter stoik itu adalah dari karakternya Choi Ung ini gitu. Choi Ung ini kan dia kalau teman-teman nonton ya dari drakor Our Beloved Summer, dia ini kan kayak kok hidupnya kayak lempeng-lempeng aja gitu kan. Terus kayak nggak yang apa ya, ambisius banget gitu. Bahkan saingannya itu bikin rumor tentang dia yang apa karyanya Choi Ung itu tuh ngejiplak karya dari temennya itu kan dia kayak bilang ya udahlah kita nggak usah memberikan respon, kita diem aja gitu. Bahkan Choi Ung nggak yang merasa terbebani atau merasa kayak langsung marah, aku nggak terima kenapa karyaku dibilang ngejiplak, nah nggak gitu. Tapi dia kayak cuma ngeliat aja, terus udah kita tunggu gitu. Tapi dia melakukan hal itu dengan menunjukkan bahwa ini loh originalnya aku tuh kayak gini dan mungkin ada perbedaan. Jadi kayak dia kembaliin lagi ke audiensnya. Kalau nggak salah tuh episode awal-awal ya, aku lupa episode berapa. Yang dia akhirnya menunjukkan kepada audiens yang muncul dalam pameran itu gitu, dan ya audiensnya akhirnya mengakui gitu, dan rumor itu perlahan-lahan menghilang gitu. Nah, kita nggak akan tahu nih kalau misal Choi Ung ya merespon gitu dengan bilang aku nggak menplak karya, mungkin itu bakal jadi sesuatu hal yang ini yang melebar gitu, apa drakornya. Jadi mungkin fokus ke Choi Ung sendiri gitu, bukan bukan ke Choi Ung dan si Yeonsunya kayak gitu sih. Nanti bikin itu lagi dia, bikin dokumenternya beda lagi. Nah, benar. Oke, nah itu tuh salah satu yang bisa misalnya ya walaupun fiksi sih kita bisa belajarin dari situ juga sih ya. Dari Our Beloved Summer ya, Choi Ung. Oke. Sampai sini ada yang mau nanya lagi kah soal soal ini stoik? Kalau ada boleh open mic. Oh boleh Kak. Oke, Debbie silakan Deb. Boleh. Iya, jadi kan aku tahu kalau stoicism, Kak juga udah jelasin kalau stoicism itu udah ada dari berabad-abad yang lalu sebelum Masehi kan ya. Nah, terus dan itu tetap sebenarnya indeks kebahagiaan itu tetap sama yang zaman sekarang. Tapi di zaman sekarang tuh sebenarnya kan banyak banget nikah Kak yang berubah. For example, kemajuan teknologi, ada yang medsos dan lain-lain. Dan juga banyaknya kayak di medsos tuh yang keep positif, terus bilangnya hindarin aja putus aja hubungan-hubungan sama orang yang ngebuat kamu gini. Kayak kesannya itu jadi semuanya itu berubah jadi kayak toxic gitu, kayak toxic positivism kayak gitu kan. Nah, apa nih menurut Kakak yang hal-hal di zaman sekarang itu dengan teknologi yang ada yang ngebuat kita sulit gitu, maksudnya menghambat untuk menerapkan stoicism, dan how do we handle it kayak gitu. Oke, pertanyaan yang menarik ya. Jadi tantangannya mempraktekkan stoicism ini di kira-kira gitu ya pertanyaan Kak, tantangan mempraktekkan stoicism di era yang udah banyak berubah ya daripada di era banyak distraksi nih. Benar setuju. Jadi kalau aku ya dari ini mungkin aku akan menjawab sesuai pengalamanku dulu ya teman-teman.
Karena apa ya, kalau aku mungkin ngelihat orang lain terus aku ngejelasin kayak nggak relate aja gitu. Kalau dari aku sih tantangan dari diriku adalah tuntutan apa ya, orang-orang terdekat dan juga sosial itu sendiri. Meskipun aku bilang itu di luar kendaliku, tetapi mau nggak mau kan kita masih terikat gitu dengan mereka. Kita ibarat kalau dalam stoik itu dibilang ibarat jaring laba-laba yang dimana kita itu terikat satu sama lain gitu. Jadi istilahnya kayak ketika kita berbuat baik, maka kebaikan itu mungkin akan menular dan akan apa ya, resonansi dengan dalam satu jaring laba-laba yang mulai dari lingkungan terkecil sampai ke lingkungan terbesar. Begitupun dengan hal-hal buruk yang mungkin akan kita lakukan gitu. Akan ada efek kausalitas, bener tadi kata Kak siapa yang di atas, ada efek kausalitas gitu loh. Jadi ya Kak Arianti. Nah itu juga, jadi kayak ada hal-hal yang membuat efek timbal balik gitu, sebab akibat. Jadi memang mungkin itu pertama, kayak orang pasti akan selalu ada kayak bilang, kamu kok belajar filsafat, hati-hati ntar kamu ateis gitu. Dan itu secara nggak sadar mungkin akan membuat kita tuh berpikir lagi gitu, karena kan kita manusia, seorang apa ya, makhluk yang mempunyai akal, mempunyai rasio. Pasti kita akan terpikirkan gitu, sejenak kayak set masuk gitu ke pikiran akhirnya kan jadi kayak mikir, ya nggak sih gitu. Dan mungkin kita akan bertanya dengan hal-hal sekitar itu. Kemudian tantangan berikutnya itu adalah lebih kepada apakah memang jadi banyak pertanyaan ketika hal ini tuh dihubungkan dengan apa ya, kayak mungkin sosial sosial itu sendiri dalam konteks yang lebih besar, ya itu tadi sih yang tadi. Jadi mungkin kalau dibilang ini ya, era disruptif yang zaman sekarang itu kan udah banyak banget ya zaman kita dibandingkan dengan zaman dari para filsuf yang masih di zaman Romawi kuno. Nggak ada lah itu istilah kayak buat ngeposting sesuatu hal gitu di Instagram gitu. Misalnya Marcus Aurelius, salah satu filsuf Stoik, habis berperang terus ngeposting di IG gitu kan, terus bilang akhirnya selesai perang di sini gitu kan. Nggak ada kayak gitu, tapi kita ada tuntutan untuk apa ya, show up gitu, tuntutan untuk pop apa ya, eksistensi dalam dunia maya, nggak cuma dalam dunia real life kita gitu. Ada tuntutan untuk mengarah ke situ gitu sebenarnya. Dan orang-orang pasti akan bertanya gitu, kenapa kamu nggak gini? Kenapa kamu nggak gitu? Tantangannya itu lebih gimana cara kita merespon orang-orang yang mungkin kita nggak bisa temui dalam dunia nyata, tetapi kita bisa temui dalam dunia maya gitu. Kayak haters misalnya yang kita temui. Orang-orang kan bisa aja nih Nah, tantangannya itu adalah ketika kita bertemu dengan orang-orang anonimus, teman-teman. Misalnya dalam dunianya filsuf dulu, kita kan mereka ketemu orang itu kan pasti secara langsung. Belum ada yang namanya media sosial. Ya. Ketika kita di zaman sekarang, kita mempraktekkan stoik, kita punya medsos, punya Twitter, punya IG, di mana identitas kita bisa aja kita samarkan. Kita menjadi anonymous. Nah, hal inilah yang menjadi tantangan. Apakah kamu akan menggunakan apa ya, karakter atau ciri yang berbeda antara akun yang anonimusmu dengan akun-akun yang memang kamu membangun citra dirimu sendiri di akun itu gitu. Kayak misal ada orang punya second account gitu. Mungkin banyak yang relate ya, termasuk aku juga punya second account, tapi second accountku yang satu tuh buat anime. Jadi biar nggak ke distract aja gitu. Banyak orang yang menggunakan dua akun yang berbeda karena hal itu. Orang nggak mau ngelihat diri mereka yang sebenarnya. Tantangannya adalah apakah kamu bisa tetap mempraktikkan filsafat stoik ini ketika orang nggak kenal dirimu yang sebenarnya, ketika kamu berada dalam kondisi yang anonimus gitu. Kayak gitu tantangan yang kedua. Kalau dari pandangan aku ya. Karena ini menjadi dilema sendiri juga gitu.
kadang orang pengen ngelihat kita di media sosial sebagai orang yang orang yang baik, dia orang yang ramah, dia orang yang bla 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 gitu. Banyak sisi positif yang kita tampilkan. Tapi di akun pribadi kita, second akun kita yang hanya beberapa orang yang udah kenal deket dengan kita, itu yang menjadi tantangannya sendiri gitu. Jadi jangan sampai kayak ini selalu menjadi apa ya, reminderku juga gitu. Jangan sampai kamu hanya bersikap baik ketika di akunmu yang satu gitu, tapi ketika di akunmu yang lain kamu ternyata ya kayak apa ya, bermuka dua lah istilahnya gitu, walaupun nggak ada yang salah. Makanya cara yang paling tepat ya, karena jejak digital juga seram Ya. kalau saat ini gitu, cara yang paling bijak, yang paling tepat ya balik ke journaling lagi gitu. Palingnya jangan bikin thread di Twitter, tapi kayak bikin thread, "Hai guys, aku gini 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 nih, kalau ada yang banyak itu aku mau share, aku bikin thread. Kalau rame lanjut part 2 gitu kan, nggak kayak gitu." Bu, 1000 Mungkin like itu tapi sih Kak lanjut. Debbie. Gimana dia? Iya, bener banget tuh. Thank you Kak jawabannya. Sama-sama. Mm-mm. Dan gue kalau boleh nambahin yang mengenai sosial media itu ya, waktu itu gue pernah dapet sih dari yang si berkreasi gitu. Ini konteks dalam sosial media gitu ya. Ya kalau misalnya ada akun-akun anonimus gitu ya, kita bisa lihat sih emang itu bener-bener akun anonimus yang trolling gitu, yang emang nggak ada wujudnya gitu. Ya bisa aja emang orang dia mereka iseng-iseng aja gitu loh untuk ngepost negatif gitu. Nah, yang kalau kayak gitu ya udah kita biarin orang nggak tahu siapa gitu. Tapi mungkin kita juga bisa Yes. lihat tuh, misalkan ada yang nggak suka dengan apa yang kita sampaikan misalnya di sosial media gitu. Kita bisa lihat dari akun yang kalau misalnya emang bener-bener legit gitu loh. Oh ternyata ini seorang ibu. Terus di Instagramnya itu ada misalnya foto sama anak-anaknya segala macam gitu ya. Kita kan bisa nanya ke dia gitu. Bisa berdiskusi sama dia. Mungkin apa yang dia nggak suka dari postingan kita apakah dia nggak sesuai dengan apa yang dia percaya gitu kan. Mungkin itu juga bisa jadi salah satu cara gitu loh. Dan kita juga mempraktekkan stoik ya, nggak langsung cepet marah nih, ini haters nih gitu kali ya. Benar-benar. Gimana Kak Ya. Alfons? Alfons kenapa? Oke. Oke. Nah, Kayak gitu sih. ya, kalau konteksnya di sosial media gitu ya. Kenapa? Siapa tadi? Alfons kayaknya tadi belum ke mute. Oke. Iya. Sama ini sih Fon, aku mau nambahin apalagi di era sekarang ya. Ya. Kalau aku baca dari buku The Socrates Express karya Eric Weiner itu bilang di zaman sekarang itu orang sudah sulit membedakan sebuah informasi merupakan sebuah pengetahuan gitu. Jadi orang menganggap semua informasi dalam media sosial itu merupakan pengetahuan. Ya. Gitu. Tetapi mereka akhirnya menganggap pengetahuan ini menjadi suatu kebijaksanaan. Gitu. Jadi sulit banget tuh kayak membedakan mana sih yang benar-benar hanya informasi, mana yang benar-benar hanya sebagai mana yang benar-benar pengetahuan, mana yang benar-benar fakta. Karena banyak berita-berita yang kita itu belum tahu kebenarannya gitu. Ya. Jadi ini tantangan yang paling nyata juga sih, yang paling menantang buat aku. Karena orang stoik itu juga ditantang buat gimana cara kita memandang suatu berita, suatu fakta dalam media sosial. Ya apakah kita membagikan kayak sesederhana kita nge-retweet di Twitter, atau sesederhana kita nge-repost postingan ke IG story kita gitu. Apakah ini akan bermanfaat untuk orang lain gitu? Untuk aku sih mungkin nggak apa-apa gitu. Ketika misalnya kita ngepost terus kita cari sendiri kan kebenaran itu, oke, nggak apa-apa. Tapi gimana kalau kita udah terlanjur ngeposting, retweet berita yang kebenarannya belum bisa dipastikan, terus orang lain hanya menerima mentah begitu aja. Nah, ini menjadi tantangan kita gitu. Jadi
kalau dari aku sendiri ini yang paling harus aku hati-hatiin banget, kayak bentar. Kalau ada sesuatu atau berita viral yang muncul itu terus baru banget, itu aku menggunakan prinsip 3 days rule. Nah, ini nanti bakal masuk di episode Stoikes ID. Wah. Tapi aku share teasernya aja di sini. Jadi kayak gimana caranya teman-teman itu biar nggak termakan berita hoax itu dengan menggunakan prinsip 3 days rules. Gitu. Jadi caranya kita ambil jeda dulu selama 3 hari, kita bisa menggunakan rasio kita untuk mencari tahu kebenaran berita ini pertama. Kemudian yang kedua itu adalah kita bisa menggunakan 3 hari ini untuk mengabaikan dulu nih berita viral ini gitu. Ya udahlah, bentar aku nggak mau ikut-ikutan bahas ini dulu. Aku tunggu 3 hari dulu nih, bakal ada perkembangan apa lagi gitu. Karena kenapa milih 3 hari? Biasanya 3 hari kemudian tuh bakal muncul nih yang realnya, yang persepsi lain atau sisi lain dari suatu berita yang viral ini. Kayak misal berita di Twitter tuh dulu ada berita ini, Fon, yang orang cowok dia ngaku kalau gagal nikah terus mau ngejual atau pindah tangan gedungnya, gedung pernikahannya. Tapi ternyata 2 hari apa 3 hari kemudian ceweknya itu angkat suara kalau ternyata cowoknya itu penipu gitu. Padahal udah banyak nih orang yang kemakan, kayak bilang, wah mas turut prihatin ya, sampai ngata-ngatain, wah ceweknya ini parah banget kayak gini. Nah, hal ini nih yang menjadi pengingat juga gitu. Kayak jangan sampai kita udah ngata-ngatain orang yang kita nggak kenal gitu ya, terus pada akhirnya jadi kita merasa bersalah gitu. Iya. Kayak gitu sih. Oke. Berarti ini ya juga ada sering kayak misal waktu itu masa yang berita ngaku-ngaku dibully ternyata dia yang ngebully gitu ya. Itu juga ada. Nice. Itu berarti 3 hari ya, 3 days rule buat ya. Iya. Terus kalau dipikir-pikir buat apa juga kita cepet-cepet update kali ya. Jadi makanya jangan kalau aku ngikutin istilah dari yang zaman sekarang, kalau orang-orang kan biasanya FOMO gitu kan, fear of missing out. Kalau aku mengikuti dari newsletternya Kak Alphonse ya, sepekan perlahan itu joy of missing out gitu. Jadi aku merasa kayak ya udah nggak apa-apa kalau aku kehilangan suatu berita penting gitu, toh nanti juga bakal ada yang mengangkat berita itu lagi dan dengan sisi lain atau perspektif lain gitu dari suatu berita yang viral. Jadi teman-teman kalau misalnya mau JOMO, joy of missing out tuh nggak apa-apa. Sekarang jangan sampai kita merasa kayak aduh aku ketinggalan suatu berita, ketinggalan gitu. Itu udah jangan sampai gitu. Soalnya tuh bikin menguras tenaga dan waktu banget sih. Iya. Ya juga nggak ada itunya juga ya, manfaatnya ya udah terus apa gitu kan kayaknya juga kalau buat gue sendiri ya. Oke. Terus di sini ya kayak kata Juni yang berlaku buat yang Twitter do your magic gitu nggak sih? Ya. Iya, bener. Kayak Twitter do your magic itu juga perlu pokoknya apapun gitu teman-teman. Mau itu ada berita, bahkan berita kayak yang kasihan ya dia ini gitu. Kita harus bersikap kritis gitu. Ini diperlukannya belajar filsafat itu sebenarnya bersikap kritis itu sendiri teman-teman. Menggunakan nalar kita, rasio kita gitu. Biar kita nggak kemakan dengan berita-berita yang istilahnya itu kan berita yang kayak membuat emosi kita terpancing gitu. Emosi kan nggak hanya emosi marah ya, tapi emosi yang menunjukkan emosi empati gitu, terus kayak kita kasihan dengan orang itu, terus mau ngebantu. Itu tuh juga perlu kita validasi lagi sebenarnya. Makanya yang kayak Twitter do your magic, aku butuh bantuan ini bla bla bla. Nah, itu perlu nih kayak bentar. Gak apa-apa kok teman-teman mengambil jeda terus mencari tahu dengan bersikap kritis ya. Bersikap kritis tuh beda dengan mengkritik gitu.
Jadi aku perlu tekankan, beda dengan mengkritik. Bersikap kritis itu kita meragukan dengan cara yang baik ya, dengan cara yang bijak berbagai hal gitu. Kita meragukan tapi dengan niat mencari tahu kebenarannya gitu. Jadi kayak hal-hal yang kayak membuat emosi kita terpancing, kita harus cari tahu nih. Bentar, ini kenapa nih? Kenapa dia bikin Twitter Do Your Magic ini gitu? Apa benar gitu? Siapa yang bisa aku konfirmasi tentang hal ini, tentang peristiwa ini gitu? Makanya itu sih yang perlu ditekankan. Dari Velika juga ada nih, curiga sampai batas apa yang wajar atau bukan curiga mungkin ya, ekspresi yang tepat. Curiga dalam arti kayak mencurigai ke arah kebenaran dari suatu ini sih, kalau apa ya, aku bilangnya dari suatu informasi itu sendiri. Itu sih ekspresi yang tepat. Diskriminan apa nih? Bentar. Diskriminan tuh Fact check. ya, fact check juga bisa. Ya. Tadi kayak mengkritisi sih menurut gue sih setuju sih gitu. Nggak cepet-cepet untuk menyimpulkan ya berarti ya. Iya bener, nggak cepet-cepet jump into conclusion juga, kayak aku ada Twitter Do Your Magic nih, aku harus cepet-cepet nge-retweet atau ngasih donasi gitu sih. Jadi memang harus bersikap kritis dengan mencari tahu gitu. Separah apa sih sikap dia ini gitu, sampai bikin Twitter Do Your Magic gitu, separah apa kondisi orang ini kayak gitu. Thinking slow. Tantanganku adalah tidak over curiga. Nah, tidak over curiga ini juga bisa jadi ini sih, batasan curiga tadi ya. Jadi sebenarnya kalau dibilang batasan curiga yang tepat itu adalah ketika kita menggunakan nalar kita gitu loh. Jadi memang harus dicari tahu gitu sampai mana batasnya, kadang sampai kita sendiri yang harus menentukan gitu. Kayak apakah memang kalau sudah dirasa sangat menguras waktu, sangat menguras energi, udah stop gitu. Kayak oh ya udah, mungkin ini udah di luar kendaliku banget, aku udah nggak bisa lagi nih kayak mencari tahu keadaannya. Ya udah, tenangkan diri dulu, terus biarkan kayak nanti mungkin akan ada lagi nih info terbaru atau sesuatu yang bakal muncul nih gitu. Karena biasanya kayak gitu di internet itu tuh, berita-berita kayak itu tuh pasti bakal cepet banget kan, kayak ternyata kayak gini nih gitu. Ternyata yang kemarin habis di retweet tuh berita terbarunya kayak gini nih, ada update-nya kayak gitu. Ya. Ini Kak Ting Forgin, beda gak sih sama wisdom? Bedanya gimana ya Kak, maksudnya? Mungkin bisa dijelasin lebih lanjut. Atau bisa open mic kah? Panggilnya apa? Kak Ting, Kak For, Kak Jin. Atau di chat juga nggak apa-apa kalau bisa bisa dielaborasi pertanyaannya. Ya, tadi kalau yang ngomongin tadi kita perlu critical thinking ya ini ya, kan thinking fast, thinking slow gitu lah ya. Kadang perlu. Oke. Udah dengar suaraku belum? Udah. Aku ngetik kayak gitu karena tadi ada bahas soal Arif ya, diskrimen bukannya Arif ya, kalau diartiin ke Indonesia. Gimana? Oh, diskriminan, bentar. Yang tadi waktu kakaknya ngobrol, terus siapa sih, Kak Bella ya? Bilang diskrimen gara-gara kita bahas soal berita-berita itu. Oh iya, discernment. Kenapa pakai kata discernment daripada wisdom gitu loh. Oh iya. Kalau yang apa? Ini boleh aku jawab?
Boleh. Boleh banget. Silakan Bel. Ya kalau selama ini aku pakainya discernment karena belajarnya itu discernment tuh ya mirip fact check gitu. Jadi apakah ini relate ke gue atau apakah ini membawa dampak ke aku kayak gitu-gitu. Oke. Jadi sebelum kayak misalnya dapat suatu informasi apakah berguna atau ada dampaknya ke aku atau apakah energi yang aku keluarin untuk menanggapi berita itu tuh worth it nggak kayak gitu. Gitu. Ya, Oke. thank you. Ini jadi masih ada pertanyaan gitu apa udah clear Kak? Enggak sih, udah clear aja. Karena kan masing-masing orang beda ya. Karena jujur saya tidak tahu istilah discernment itu apa sih gitu. Oh nih Velika menjelaskan nih. Discernment sendiri itu tindakan kemampuan untuk menilai sesuatu. Mungkin discernment dengan wisdom kaitan adalah discernment butuh wisdom ya. Gue nggak ngerti. Coba mungkin Sita. Oh, oke. Aku mungkin bisa sedikit paham ya, walaupun aku baru tahu juga nih istilah discernment ini sendiri gitu. Jadi kalau penjelasan Velika, discernment itu kan tindakan kemampuan untuk menilai sesuatu. Kalau aku baca di kamus tadi kayak ketajaman, kecerdasan kita untuk menilai sesuatu dan harusnya sih memang butuh kebijaksanaan itu sendiri ya. Karena kan kalau kita mau menilai sesuatu tuh kan juga perlu adanya netralitas kita juga dan rasio dan kebijaksanaan kita tuh juga diuji gitu untuk menilai sesuatu. Sama kayak dalam stoik kan kita menilai suatu peristiwa itu tuh netral gitu kan. Nggak ada yang membuat kita itu merasa sebel, merasa memunculkan emosi negatif. Jadi misalnya peristiwa kayak pandemi, sebenarnya itu kan netral Ya. gitu ya. Tapi kan persepsi kita terhadap pandemi ini gitu yang bikin kita punya persepsi yang berbeda-beda gitu loh maksudnya. Jadi ketika kita menilai sesuatu dari sosial media memang butuh ada discernment itu sendiri dan juga kebijaksanaan. Bukan yang terpisah sih Fon kalau dari pandanganku, tapi saling melengkapi. Ketika discernment itu butuh wisdom dan wisdom itu sendiri juga melengkapi dari sifat kemampuan untuk menilai sesuatu itu sendiri. Mungkin itu. Oke. Ya saling berkaitan ya. Tadi kemampuan dari sesuatu sama kebijaksanaan ya. Oke. Yes. Nah kita dari Gimana? Udah mulai pusing? Iya. Oke. Nah, karena sudah mulai pusing gitu, kita dari tadi bahas tentang konsep stoik ya gitu. Mungkin kita bisa yang lebih praktikalnya gimana Sita yang bisa dipraktekin sehari-hari gitu. Latihan-latihannya mungkin biar bisa menerapkan stoik ini adakah gitu? Kalau latihan sehari-harinya sih biasa kalau aku langsung ku praktekin ya. Bisa dari buku filosofi teras, misal teman-teman mungkin baru punya buku filosofi teras, nah itu bisa dibaca terus dipahami dulu kayak misal prinsip dikotomi kendali. Nah, mungkin aku belum ngejelasin tentang prinsip dari stoik itu sendiri. Nah, nanti aku akan seiring berjalannya waktu aku akan ngejelasin ini ya dikit-dikit. Jadi untuk menerapkan atau mempraktekkan stoik itu sendiri memang nggak bisa hanya cuma dengan membaca buku gitu teman-teman. Kalau dari aku memang harus ada komitmen bahwa oh iya aku mempraktekkan filsafat stoik ini gitu dengan cara mendalaminya. Kayak pertama prinsip dikotomi kendali gitu kan kita harus tahu mana yang menjadi atau berada dalam istilahnya kendali kita gitu. Mana yang berada di luar kendali kita. Mungkin bisa nih di list dulu apa yang berada dalam kendaliku. Pastinya ya pikiranku, persepsiku, tindakanku, terus responku terhadap orang lain, terhadap suatu peristiwa itu kan berada dalam kendaliku. Kalau misalnya hal-hal yang berada di luar kendaliku itu apa aja gitu. Bisa di list juga kayak
oh ternyata harga saham itu, terus situasi dunia ini gitu, kayak perang kan itu kayak di luar kendali kita gitu. Terus apalagi ya, persepsi orang lain, tindakan orang lain, pikiran orang lain kayak gitu. Jadi perlahan-lahan tuh kita mulai bisa kayak mempraktekannya seiring dengan berjalannya waktu gitu. Kayak misal kita, soalnya kalau misalnya sudah mulai berkomitmen gitu ya, Ya. Fon, itu pasti bakal ada aja yang menjadi ujian kita sebagai seorang prokopton gitu. Ya. Soalnya aku merasakannya gitu. Kayak misal kemarin pernah pas banget baru ada yang sabar, sabar, sabar. Bentar, bentar. Ini sebenarnya itu bukan hal yang perlu aku nggak apa-apa. Nanti kita akan tulis gitu. Nanti kita akan tulis di jurnal harian kita atau jurnal mingguan kita gitu. Nah, terkait jurnal ini, kalau misalnya teman-teman masih ngerasa kesulitan gitu ya, kayak masih ada yang belum komitmen secara aktif, atau masih ada yang, aku hari ini journaling, besoknya enggak. Gimana ya caranya biar bisa konsisten? Itu tuh ada di podcastku, Stoicast ID yang episode 44, kalau nggak salah. Baru. Iya, yang minggu lalu tayang minggu gitu, lalu. karena minggu ini nggak tayang. Nah, itu tentang journaling itu sendiri gitu. Mengapa perlu belajar, mengapa perlu journaling gitu ketika belajar stoikisme. Nah, itu sebenarnya dijelasin juga sih. Dan kalau kita nge-journaling pun nggak perlu yang merasa kayak terbebani gitu loh. Nggak perlu harus yang kayak orang lain. Orang lain jurnalnya bagus, kalau aku nggak. Nah, sebenarnya itu praktek yang harus kita lihat lagi. Tujuan kamu nge-journaling ini apa gitu. Dibalikin lagi. Kayak misalnya aku pengen journaling buat misalnya tahu gratitude journal gitu ya. Kebersyukuranku hari ini apa yang harus aku syukuri gitu. Nah, itu nggak apa-apa. Dan kalau kata Kak Atria Sartika, temanku yang berbagi di episode 44 Stoikas ID tentang journaling itu, dia bilang menulis atau journaling itu tuh ibarat kayak lari maraton gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya kita berhenti sebentar buat istirahat, terus kita lanjut lagi gitu. Bahkan menulis pun, journaling pun itu bukan sesuatu yang harus kita mulai dari nol. Aku ingat banget kalau kata Devon yang pas tentang apa ya, menulis gitu ya, yang di apa event waktu itu pernah aku ikutin, kayak menulis itu pun nggak harus kita mulai dari nol, bisa dari prom-prom yang ada, kayak sering kan di Discord ini kayak apa yang kamu syukuri hari ini. Nah, itu tuh bisa jadi prompt yang baik sebenarnya untuk memulai journaling gitu. Emang bisa kalau journaling tentang gratitude journal terus kita sambungin ke journaling tentang stoikisme. Bisa aja. Nggak ada yang salah teman-teman kalau mau journaling. Karena standarnya itu balik lagi ke tujuan kita. Tujuan kita tuh mau apa? Itu sih kalau kataku. Dan apalagi ya, kalau yang dipraktekkan sebenarnya itu dia sih, nggak ada yang harus gimana-gimana gitu, yang penting komitmen aja. Dan kalau misalnya teman-teman ngerasa kayak aku nggak cocok ya dengan stoikisme ini, aku kok belum merasakan kayak ini tuh sesuatu yang wajib, nggak apa-apa gitu. Jadi bahkan dalam stoikisme itu kan banyak banget ya kayak prinsip-prinsipnya gitu. Teman-teman nggak setuju dengan satu prinsip pun nggak apa-apa, mau ngikutin satu atau dua prinsip doang pun nggak apa-apa gitu. Tapi memang pada akhirnya aku mengikuti semuanya gitu, bakal keikut, karena antara prinsip yang satu dengan yang lainnya itu ada keterikatannya, ada keterkaitannya gitu, saling berkaitan satu sama lain. Kalau kita ngomongin melatih persepsi gitu ya. Nah, melatih persepsi itu kan ada kaitannya dengan dikotomi kendali. Kayak persepsi kita, kayak menghindari persepsi otomatis gitu. Kita ketemu orang, kata temanku sih dia orangnya ini ya, suka ngegosip gitu. Dia orangnya sangat cerewet, padahal sebenarnya mungkin orangnya itu memang talkatif banget gitu. Dia suka ngobrol tentang hal-hal yang dia ketahui. Jadi ini yang perlu kita latih gitu, melakukan persepsi
dari mengubah persepsi otomatis menjadi persepsi manual yang bisa kita kendalikan gitu. Biar kita nggak apa-apa itu langsung menjudge orang atau menjudge suatu keadaan kayak gitu. Terus ngomongin prinsip-prinsipnya yang lain itu kayak negative visualization atau premeditatio malorum itu kan juga penting banget. Kalau dari Marcus Aurelius, salah satu filsuf dari 4 filsuf utama Stoik, mungkin aku belum jelasin. Jadi 4 filsuf utama Stoik itu ada Zeno, kemudian Seneca, kemudian Epictetus, dan juga Marcus Aurelius gitu. Jadi 4 orang ini yang paling berpengaruh. Nah, Marcus Aurelius itu setiap pagi dalam buku Meditations atau perenungan, dia bilang dia melakukan negative visualization dengan bilang bahwa hari ini aku akan bertemu dengan orang-orang yang membuatku sebel, membuatku kesal, dan bisa saja hal-hal ini itu tidak sesuai dengan hal-hal yang hari ini berjalan itu tidak sesuai dengan rencanaku gitu. Akan ada hal-hal yang tidak berjalan sesuai dengan rencana gitu. Dan ada hal-hal yang akan berjalan sesuai dengan rencanaku dan mungkin itu tidak apa-apa. Hal itu nggak apa-apa. Nah, aku tidak akan terpengaruh dengan hal-hal yang di luar kendaliku. Nah, negative visualization seperti ini, kalau kita melakukannya dengan porsi yang pas, itu akan membantu kita menghindari perasaan kecewa, perasaan negatif yang berlebihan. Kayak misalnya hari ini kita udah rencana nih dari kemarin, misalnya hari ini kan hari Minggu. Nah, besok nih aku merencanakan ada kelas macam-macam nih besok dan akan ada tugas macam-macam. Ketika aku akan pagi-pagi besok bilang ke diriku, udah nggak apa-apa sih kalau hari ini mungkin akan ada sesuatu yang di luar kendalimu terjadi dan itu tidak sesuai dengan ekspektasimu. Akan ada teman-teman yang mungkin akan membuatmu merasa kayak sebel atau kesal, yang dia itu mungkin karena nggak tahu nih gitu. Mungkin dia tidak tahu karena dia belum tahu caranya menjadi bijaksana. Dia belum tahu bagaimana caranya menjadi orang-orang yang tidak membuat orang lain itu sebel, kesal. Pokoknya istilahnya kayak gitu kata Marcus Aurelius. Itu akan menghindari kita dari perasaan marah, sebel, sedih, kecewa yang berlebihan. Ketika hal itu memang akhirnya terjadi kayak ya udah ya, aku ternyata belum bisa memahami mata kuliahku hari ini gitu. Kita nggak akan merasa kayak sebel banget kayak, ih gila sih kok aku udah belajar tapi kok aku belum bisa paham gitu ya. Nah, kita nggak akan merasa seperti itu. Jadi kita bisa paham, mungkin oh ya udah aku belum bisa paham gimana ya caranya gitu. Akan ada sesuatu yang membuat kita itu tahu batasannya gitu dengan negative visualization itu sendiri. Itu sih. Kalau misalnya teman-teman, kalau misalnya nih negative visualization tapi kok aku malah jadi kayak overthinking mulu ya. Ya, itu mungkin ada faktor lain gitu. Karena orang-orang yang mempelajari Stoik, kalau misalnya masih ada istilahnya terkait personality orang itu yang dia itu gampang banget punya kecenderungan untuk istilahnya dan highly sensitive person gitu. Jadi orang-orang yang punya sensitivitas yang sangat tinggi dan dia suka menyerap energi-energi dari sekitarnya dan itu tuh perlu memang butuh bantuan profesional. Kayak aku orang yang highly sensitive person. Jadi ketika aku mempelajari stoikisme, aku sudah tahu batasanku itu karena aku sudah menjalani berbagai macam terapi. Nah, ini yang membuat ada perbedaan batasan-batasan itu gitu. Orang lain ngelihat, wah aku nggak bisa ya. Jadi mungkin harus perlu lagi nih ditarik ke belakang lagi nih dengan dirimu sendiri gitu. Karena mempelajari stoikisme itu bukan sesuatu hal yang mudah juga gitu. Memang nggak untuk semua orang juga.
Kalau dari Juni bilang prepare for the worst sama overthinking tuh gimana di manage-nya ya, Kak? Nah, ini benar banget nih. Pertanyaan yang menarik. Prepare for the worst sama overthinking. Kalau aku caranya prepare for the worst dengan overthinking. Yang pertama, prepare for the worst itu kita niatnya jangan langsung ke prepare for the worst-nya dulu nih. Tapi berusaha yang sebaik mungkin nih. Kita prepare buat mencapai sesuatu hal yang ingin kita capai gitu. Itu dulu. Jangan langsung, ntar kalau gagal gimana ya? Nggak kayak gitu caranya kalau dari sudut pandangku. Nggak tahu kalau teman-teman yang lain. Jadi, prepare for the worst, aku melakukan hal yang terbaik dulu nih dari sesuatu yang bisa aku lakukan sesuai dengan kemampuanku. Gitu. Ketika misalnya aku sudah membuat perencanaan, ini yang aku harus lakukan, misal, oh iya aku sudah membuat perencanaan yang sangat matang, aku berusaha sebaik mungkin melakukan atau mengikuti rencanaku, maka selanjutnya kalau misalnya aku mulai ada prepare for the worst-nya, maka aku akan tulis nih, oh iya opsinya pertama satu ini, yang kedua ini gitu. Jadi kayak misalnya kemarin pas aku nggak lolos beasiswa, prepare for the worst-nya adalah ya kalau nggak lolos beasiswa ya gimana ya nggak apa-apa gitu. Apakah akan ada beasiswa lain yang menunggu untuk bisa aku daftar? Mungkin pertama itu. Jadi berbeda dengan overthinking, cara manage-nya adalah kalau overthinking ini yang pertama bisa aku sampaikan adalah biasanya orang yang overthinking itu adalah banyak banget pikiran-pikiran yang nggak perlu ya, yang muncul. Biasanya muncul tuh pasti mendekati kita mau istirahat, belum tidur malam gitu. Nah, hal yang bisa dilakukan, ini jadi pengingatku juga sih, karena akhir-akhir ini jadi susah tidur. Banyak tugas gitu. Yang bisa teman-teman lakukan itu adalah nulis. Balik lagi, nulis. Bisa nggak nulis di laptop, di tab, di iPad, nggak apa-apa. Misalnya teman-teman nyamannya di situ. Terus gimana caranya? Setelah ditulis, bikin nih opsinya. Apakah pikiran-pikiran ini penting dan butuh diselesaikan pada saat itu juga? Kalau misalnya, oh iya, ada satu pikiran yang ini tuh penting banget dan aku nggak bisa tidur kalau misalnya nggak diselesaikan saat itu juga. Maka pindah dulu, dilingkarin atau dipindah tulisan itu ke opsi yang urgent dan important gitu. Yang darurat dan yang penting, maka lakukanlah pada saat itu juga. Setelah itu kita balik cari lagi, oh pikiran ini nih yang muncul. Ternyata dia ini penting tapi bisa dilakukan besok hari gitu. Oh nggak apa-apa, berarti kita akan bikin perencanaan untuk hari esok aku harus melakukan ini terlebih dahulu. Kayak gitu. Kalau misalnya muncul perasaan yang ini tuh urgent tapi juga nggak penting-penting banget kok, ya udah mungkin apakah bisa dilakukan saat itu juga? Kalau misalnya enggak dan masih ada waktu bisa dilakukan besok, nggak apa-apa, dilakukan besok aja. Kayak gitu. Terakhir, kalau misalnya perasaan ini atau pikiran ini itu nggak penting dan juga nggak urgent, kayak misalnya memikirin kayak, aduh ini AOT ntar endingnya kayak gimana ya? Aduh ini ntar season 3 Kimetsu no Yaiba bakal tahun apa ya? Rilis di tahun berapa ya? Tanggal berapa ya? Biasa kan muncul pemikiran seperti itu. Itu tuh nggak penting, ya udah dicoret aja gitu. Tanda kalau kita nggak perlu memikirkan hal itu berkelanjutan. Setelah itu baru teman-teman bisa memanage atau menggunakan catatan itu dengan baik dan bisa mengurangi overthinking-nya sih. Kalau aku seperti itu. Itu tips dari psikologku juga kok. Mungkin bisa digunakan ya. Karena menurutku masih umum banget sih. Oke. Thank you, Sita. Gue kalau kepikiran nasib warga Marley juga ya ngapain juga ya. Oke. Iya, kepikiran kebenaran itu apa ya? Kalau aku sering Ya, gara-gara mau nonton bertanya. AOT, itu tuh kepikiran ini, Fon. Jadi kebenaran itu nggak ada kebenaran absolut ya. Ah, gimana ya? Eksistensi kita tuh sebenarnya kayak gimana ya? Punya Kita kayak hal-hal kayak gitu kadang. Ketika udah belajar filsafat, bakal muncul hal-hal kayak gitu tuh, teman-teman.
Sebenarnya menarik ya. Terus aku pengen lanjut lagi, kalau misalnya kita belajar prinsip-prinsip stoikisme yang lain, kayak amor fati gitu ya, mencintai takdir, nggak hanya menerimanya, itu juga sesuatu hal yang nggak mudah untuk dilakukan gitu. Apalagi kalau misalnya kita bilang menerima takdir pahit, Kak, ya banyak lah ya, banyak orang yang merasakan kehilangan selama pandemi ini. Dan aku juga nggak yang menuntut, ya kamu terima aja, cintai aja takdir itu, enggak. Kan ada proses yang harus dilalui orang lain gitu, dan kita nggak bisa memaksa standarku dalam mempelajari stoikisme kepada orang lain gitu. Bahkan orang-orang yang juga yang sama-sama mempelajari stoikisme, mempraktekkan stoikisme ini, ketika dipaksa untuk mencintai takdirnya itu juga bukan sesuatu hal yang bijak gitu. Karena kan dalam stoik tidak ada pemaksaan di situ untuk harus melakukan atau mempraktekkan semua prinsip-prinsipnya. Karena kan ya kita harus bersifat adil dan bijaksana itu ya, dan juga menahan diri. Kalau misalnya kita memaksa ya itu kan bukan tidak sesuai dengan 4 kebijakan tadi ya. Kita kan nggak bisa menahan diri untuk apa ya, memaksa orang lain gitu loh. Paham gak sih bahasaku? Semoga bisa dipahami. Ya. Kalau nggak ada yang itu bisa ditanyain aja teman-teman. Oke, thank you Sita. Mungkin ada teman-teman yang mau Oke. tanya lebih lanjut. Ya, kita udah lumayan banyak soalnya nih. Udah lumayan ini ya, keseluruhannya ya yang mau dibahas hari ini ya Sita ya. Iya, betul. Jadi kalau ada yang mau nanya lagi, silakan open mic. Atau ngechat juga nggak apa-apa teman-teman. Siapa? Ada lagi. Ada, kita masih menunggu. Kalau ada yang masih bingung, kayaknya sih bingung sih. Gue pun juga bingung. Nah, tapi nggak apa-apa kan, kita Nggak apa-apa. pro Compton ya, belajar terus berprogres. Iya. Gitu. Jadi silakan untuk nanya. Nah, mungkin sambil kita nungguin nanya gitu. Oh, nih ada nanya nih. Cutting for Jin lagi. Mencintai takdir sama menerima apakah beda? Menerima atau ikhlas apakah beda? Gimana sih itu? Pertanyaan yang bagus ya. Menarik nih. Jadi kalau dari sudut pandangku dan dari yang aku pelajari tentang amor fati, sebenarnya itu hal yang berbeda gitu. Kalau sekedar kita menerima itu tuh kayak oh ya udah gitu, tetapi ada satu sisi mungkin di dalam hati kita yang paling dalam yang kita nggak bisa tuh kayak mencintai, kayak merasa mencintai itu dalam perilakunya seperti ini. Aku akan mencontohkannya biar nggak bingung. Kayak aku seneng banget aku bisa mengalami takdir ini gitu. Nah, kan nggak banyak orang yang bisa sampai di posisi itu kan. Misalnya nih, kamu kena COVID nih. Ya, untung semoga enggak ya, tapi misal kamu didiagnosis positif COVID, apakah kamu benar-benar bisa menerima kayak, yeay, aku kena COVID, aku senang sekali, kan nggak ada yang kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya kita ada di posisi yang menerima, itu adalah ketika ya, oh aku kena COVID, oh ya udahlah, kayak ada perasaan yang berangsur-angsur kita lalui, kita berusaha menerima gitu. Aku ternyata kena COVID ya, pasti ada perasaan kayak gitu dulu nih. Wah ini ntar gimana ya, aduh ntar apakah aku bisa ya nanti gitu, bisa isoman sendiri nggak ya, ntar apalagi aku nih anak rantau gitu, misalnya yang merantau terus kena COVID gitu ya, kan pasti nggak enak. Tapi ketika kita bisa mencintai takdir itu yang kayak tadi itu, mungkin kita nggak akan se-excited itu ya, nggak akan se-ekstrim itu ya, tapi ketika mencintai takdir adalah ketika kita bisa kayak oh kena COVID nih, oh ya udah alhamdulillah nggak apa-apa, berarti aku masih banyak hal-hal lain yang bisa aku lakukan. Karena aku kena COVID aku nggak bisa keluar, ya udah otomatis aku bisa maraton nonton anime mungkin atau nonton drakor gitu. Jadi kita bisa melihat dari sudut pandang yang apa yang bisa kita lakukan gitu, apa yang bisa kita lakukan untuk membuat takdir itu tuh menjadi lebih baik ke depannya, dan kita nggak akan menyesal gitu karena takdir itu telah terjadi.
Jadi memang perbedaannya itu sangat tipis tetapi juga berbeda gitu, Kak. Jadi kalau menerima ya kita hanya sekedar oh ya udah mau gimana lagi gitu kan. Tapi kalau mencintai, kalau kata Friedrich Nietzsche itu dia bilang lebih kepada kamu mencintainya tidak hanya sekedar menerima tapi juga melakukan sesuatu atas takdir itu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kena COVID terus melakukan takdir ini apa yang bisa aku lakukan? Ya udah aku bisa nonton anime, aku bisa baca buku lebih banyak karena akhirnya aku dikasih libur gitu dari pekerjaanku atau aku bisa istirahat gitu yang mungkin 2 minggu atau 3 minggu sebelumnya aku tuh full banget kerjaanku. Oh, aku bisa istirahat nih, bisa goler-goleran, rebahan, tidur gitu, full kan hibernasi gitu. Mungkin itu sih kalau dari penjelasanku. Oke. Gimana Kak Pink Fortune? Terjawab? Oke. Oke. Lagi kah yang mau nanya? Oke. Terima kasih. Mungkin bisa open mic kalau misalnya ngetik agak ribet ya. Mungkin kalau open mic bisa lebih dielaborasi. Boleh langsung open mic. Mhm. Ini cerita Juni, temennya malah senang. Bisa ngeledekin yang Nah ini bisa jadi ini dia mencintai takdirnya ya, tapi kan kita nggak tahu nih hati orang kayak gimana, apa yang dipikirannya gitu kan. Tapi kita bisa ngelihat nih dia seneng ya mungkin itu gitu. Orang bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda kan dari setiap takdir yang dia alami. Kayak aku pengen ngejelasin terkait mencintai dan menerima takdir itu kisah dari petani tua gitu. Nah ini ada juga di podcastku. Kalau teman-teman pengen tahu elaborasinya lebih lanjut ya, itu dibilang kalau ada seorang petani, dia tinggal di sebuah desa bersama anak lelakinya. Nah petani ini punya seekor kuda gitu. Oke. Tiba-tiba suatu hari kudanya itu lepas gitu, kabur lari. Nah, tetangga-tetangga sekitarnya itu datang ke rumahnya Pak petani tua ini dan bilang, waduh Pak, kasihan banget ya ini kudanya malah hilang, cuma satu pula, nggak ada lagi nih yang bisa dipakai gitu ya buat bekerja gitu kan, buat mengambil mungkin kayu bakar di hutan apa gimana gitu. Petaninya dengan santai bilang gini, ya aku tidak bisa menganggap itu sebuah musibah atau keberuntungan gitu. Kayak gitu. Kayak belum tentu gitu itu musibah atau keberuntungan. Terus para tetangganya tuh bingung, maksudnya ini gimana gitu. Pulanglah mereka. Suatu hari, kuda-kudanya ini balik dengan membawa kawanan kuda-kuda yang lain gitu. Terus tetangga-tetangganya kaget dan datang lagi ke rumah Pak Tua. Dia bilang, wah Pak Tua selamat ya, ini kuda-kudanya balik lagi malah tambah banyak gitu kan. Oh iya gitu, pokoknya para tetangganya ini memberikan selamat. Pak Tani dengan santainya bilang, apakah ini keberuntungan atau apakah ini keberuntungan atau sebuah apa sih istilahnya tadi? Aku lupa. Apakah ini keberuntungan atau sebuah hal yang buruk gitu yang akan terjadi. Aku nggak tahu gitu. Ini tuh suatu keberuntungan atau yang hal-hal yang buruk akan terjadi nantinya atau kesialan gitu. Terus tetangganya tuh masih bingung juga gitu. Maksudnya apa? Balik lagi mereka. Nah, suatu hari anak Pak petani tua satu-satunya, seorang pemuda ini berusaha menjinakkan salah satu kuda liar yang dibawa oleh kuda Pak Tani ini. Nah, ketika dia menjinakkan kuda liar ini, pemuda ini jatuh dan kakinya itu patah. Nah, ini membuat tetangga-tetangga yang lain itu merasa cemas gitu kan, merasa iba. Terus dia datang lagi, mereka tuh datang lagi ke rumah Pak petani tua. Oh Pak Tani, kasihan ya anakmu satu-satunya, lelaki pula, malah jadi pincang sekarang gitu, gara-gara berusaha menjinakkan kuda liarnya gitu. Terus Pak Tani juga masih menjawab hal yang sama, apakah ini keberuntungan atau kesialan, nggak ada yang tahu gitu. Nah, suatu hari
muncul berita dari pusat kota bahwa pemuda-pemuda dari desa akan diangkut ya, pemuda-pemuda yang sehat dari desa akan diangkut menuju medan perang gitu karena negara mereka akan berperang gitu. Nah, yang diangkut ini hampir semua pemuda di desa tersebut kecuali anaknya si Pak Tua yang pincang karena kan yang diangkut hanya yang sehat. Tetangga-tetangganya nangis, datanglah ke rumah Pak Tua lagi, Pak Petani Tua. Wah Pak Tani, ini enak banget ya anaknya nggak diangkut gitu buat ke medan perang, anak-anak kami semua diangkut gitu. Pak Tani masih aja menjawab hal yang sama, apakah ini keberuntungan atau kesialan, nggak ada yang tahu gitu. Jadi sebenarnya gimana cara kita melihat suatu peristiwa dengan persepsi yang berbeda itu juga tergantung cara kita melatih. Kalau misalnya kata Pak Petani itu ya nggak, suatu peristiwa itu kan netral. Kita nggak tahu nih apakah kejadian ini akan membawa dampak yang negatif atau dampak buruk untuk kehidupan kita. Dan itu sih. Nice. Ini cerita yang menarik ya. Saya dengar juga di Sita udah pernah ceritain juga kan ya di podcast. Ya mungkin kalau mau dengerin lagi. Udah pernah cerita Iya. di episode 19 ini ada. Oke. Nanti bisa cek lagi di Stoicast gitu. Oke, teman-teman, adakah yang mau bertanya lagi? Itu. Nah, kalau misal belum ada karena kayaknya koneksi gue juga agak-agak ini. Kita mungkin bentar lagi akan akhirin. Sebelum mengakhiri sesi kali ini, mungkin ada teman-teman yang setelah dengar ini mau belajar lebih lanjut tentang filsafat stoik ini, bisa gimana cara bisa belajarnya, gimana sih Kak? Mungkin dari buku atau dengerin podcast atau gimana? Kalau dari aku sih bisa baca buku dulu ya. Baca buku kayak karya-karya dari filsuf yang memang asli filsuf Stoik itu sendiri gitu, kayak karya Marcus Aurelius, itu ada Meditations, kemudian Epictetus yang seorang budak tetapi dia juga mempelajari Stoikisme itu sendiri gitu ya. Discourse itu bukunya tuh banyak dari Epictetus tentang discourse itu sendiri. Dan ada kayaknya yang free kok gitu. Dan harganya sebenarnya murah kalau beli di Google Play Books kalau yang bahasa Inggrisnya ya. Kayaknya kalau bahasa Indonesianya takut ada terjemahan yang kurang sesuai gitu. Ada yang sulit dipahami mungkin. Kemudian buku dari ini sih Seneca itu juga banyak. Yang On the Shortness of Life itu juga bagus banget. Terus buku-buku dari yang zaman sekarang itu dari Ryan Holiday itu juga ada yang Obstacle is the Way, Ego is the Enemy itu juga ada. Terus Massimo Pigliucci itu banyak banget kok teman-teman cari tahu para filsuf Stoik yang zaman sekarang itu mulai mengembang atau menuliskan kembali gitu ya aliran ajaran Stoikisme ini. Itu ada Robert kemarin namanya Massimo Pigliucci, terus banyak sih, aku lupa beberapa gitu. Tapi kalau misalnya cari kayak Wisdoms of the Stoic itu tuh banyak banget di Google Play Books dan di toko-toko buku terdekat. Ada juga yang udah menerjemahkannya ke bahasa Indonesia gitu tuh juga ada. Terus di ini sih The Daily Stoic itu juga bagus terkait 365 hari meditations di Stoikisme. Terus podcastku Stoicast ID mungkin juga bisa jadi referensi kayak yang mungkin lebih dekat ke kehidupan sehari-hari gitu ya, karena aku nggak membicarakan terkait filsafat ini itu seperti apa, tetapi gimana mempraktekannya gitu dalam podcast tuh seperti itu. Terus apalagi ya untuk mempelajari ini tuh bisa baca buku terkait filsafat yang lain kayak buku dari The Socrates Express, Eric Weiner. Itu bagus banget sih menurutku, itu juga relate, bisa dibaca juga walaupun nggak semuanya tuh filsuf. Dan buku ini Viktor Frankl, And Search for Meaning, nah itu
itu wajib banget menurutku harus dibaca karena pencarian makna terhadap kehidupan dan diri kita sendiri itu juga penting gitu ya karena orang-orang banyak selain mencari kebahagiaan seperti apa mencari makna itu juga yang sekarang sedang rame gitu yang kenapa aku hidup gitu makna untuk penderitaanku kenapa aku melalui hal ini tuh kenapa pertanyaan-pertanyaan itu biasanya dibahas sih dalam buku Search for Meaning-nya Viktor Frankl. Mungkin itu sih kalau dari aku. Nanti mungkin Sita juga bisa tulisin kali ya Sita di channel virtual ya. Ya, boleh. Terus tadi yang udah di-mention juga filosofi teras buat masuk untuk mempelajari Stoik itu juga menurut gue sih oke banget ya buat start ya. Iya, benar. Buat start itu oke banget sama satu buku tentang Stoikisme yang ditulis oleh orang Indonesia asli itu bukunya dari Romo Setio Wibowo yang Ataraksia Bahagia versi Stoikisme. Itu juga penting kalau misalnya teman-teman pengen tahu epistemologi gimana Stoik ini terbentuk keilmuannya itu bisa dicari tahu dari situ. Penasaran. Memang agak berat, nggak kayak bahasa dari buku filosofi teras, tapi menarik juga untuk dipelajari. Oke. Thank you Sita buat referensinya. Terakhir penutup ada ya kata-kata penutup yang mau disampaikan buat teman-teman. Kata-kata penutup itu dari aku mempraktekkan dan mempelajari filsafat Stoik itu bukan hal yang mudah dan tidak ada tuntutan untuk atau mewajibkan ya untuk mempelajari filsafat Stoik ini, tetapi kalau dirasa perlu dan memang perlu sebenarnya terkait mencari kebahagiaan itu seperti apa, makna hidup seperti apa, teman-teman bisa mempelajarinya. Pun kalau merasa overwhelmed dengan pembelajaran atau prinsip-prinsip Stoik gitu, kadang kan orang merasa capek ya. Aku pun sendiri merasa hal itu gitu. Anggap aja ini sebagai suatu lari maraton sih teman-teman. Nggak perlu untuk berhenti yang stop, aku capek nggak mau lagi, tetapi istirahatkanlah dulu gitu. Kayak ya udah kamu kalau misalnya nggak mau mengikuti kok dikit-dikit aku harus dikotomi kendali, kok dikit-dikit aku harus mencintai takdirku, ya nggak apa-apa, namanya manusia. Kita tuh juga pasti ada satu hal yang kayak naik turunnya lah gitu istilahnya. Dan aku mengutip dari visualize value dari Instagram dan di Twitter terkait progress up, zoom out dan zoom in. Kadang kita perlu melakukan zoom out dulu nih terkait progres kita selama ini biar kita nggak melihat sesuatu itu hanya dari sudut pandang kayak kok aku akhir-akhir ini merasa down terus ya, tapi sebenarnya kita sedang berprogres. Jadi percayalah dengan diri dan yakin kalau memang ingin berkomitmen dengan filsafat ini bahwa akan membawa kita ke arah yang lebih baik gitu. Mungkin itu dari aku. Oke, thank you Sita udah berbagi hari ini. Thank you banget udah menyediakan waktunya. Terus juga thank you buat teman-teman yang udah dengerin dari tadi jam 1 ini udah mau 2 jam ya. Dan kalau habis ini teman-teman boleh nulisin 5 hal yang menarik dari sesi ini di spiritual gitu. Jadi kita membiasakan biar kita bisa tahu nih apa yang oke dari apa yang membuat kita tertarik gitu loh. Dari sisi ini semua mungkin punya sudut pandang yang berbeda. Itu boleh ntar kita tulis masing-masing di channel spiritual. Dan kalau juga menarik buat teman-teman boleh juga share di story Instagram, feed boleh segala macam. Terus boleh juga tag Sita ya di Hai Sita, bener? @HaiSita. Ya bener, @hai aku tulis Hai Sita. Nah itu Instagramku. Kalau mau berkoneksi lewat situ boleh. Nanti DM dulu biasa soalnya aku kadang suka bingung banyak banget orang yang nggak aku kenal dan berusaha untuk menjaga jarak. Waspada sih, lebih mawas diri aja gitu. Kalau Stoikcast ada Instagramnya juga kah?
Nah, kalau Stoicast belum ada gitu. Aku tidak ada waktu untuk mengurus 2 IG dan apa ya, sangat consuming time juga. Jadi semuanya apa ya, terpusat Oke. di akun Ya, Instagramku Sita aja. tuh follow Spotify-nya aja ya. Kalau mau biar dapet. Ya, follow Spotify-nya aja. Oke. Dan juga ada tag Sita, tag Growth Space ID juga, .id biar bisa kita repost nanti juga di share. Kalau gitu sesi kupas habis filsafat stoik bareng Sita Putri hari ini sampai sini dulu. Thank you semuanya sekali lagi yang udah dengerin. Jadi selamat beristirahat, goodbye and good night, bye bye.